kita telah banyak bernyanyi. Aku yakin dan percaya sukacita kita luar biasa. Haleluya. Iya. Seluruh tubuh jiwa raga kita semangat saya lihat memuji Tuhan. Iya. Apapun masalah kita selalu tetap. Tidak ada uang banyak, misalnya masalah penyakit. Kalau kita datang sungguh-sungguh buat Tuhan, aku yakin dan percaya semua dibebaskannya. Haleluya. Beri tepuk tangan kita. Sekarang saya buat judulnya, temanya orang percaya pasti menang. Amin. Iya, namanya kalau percaya adi tekam pasti penyakit doe sembuh, adi dokter. Haleluya. Tapi kalau tidak percaya, apapun dibilang sia-sia semua. Haleluya. Iya. Kita lihat pertama di sini ada janji bagi orang yang percaya. Kita buka Yehezkel 36 ayat 25 berkata, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Iya. Bukan air yang mengalir di belakang itu, air apa itu? Air peceran. Wangi itu tidak bau. Kata Yesus kepada perempuan Samaria, kalau kuberikan air ini kepadamu, kamu tidak haus-haus lagi. Percaya? Percaya. Kita lihat semua ini ya, bersih selama-lamanya. Kita lihat lagi di sini, yang akan mentahirkan kamu, mentahirkan. Tahir, pintar, kudus. Roh Kudus tetap menaungi kita kemanapun kita melangkah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Iya, pasti. Jangan kita misalnya pergi ke gereja, pergi kemana saja pun tidak berdoa kita. Tapi walaupun kita berdoa, Tuhan, sebentar aku mau berangkat ke Samboapa, ke Swalayan. Lindungi, berkati aku Tuhan. Jauhkan segala pencopet, begal-begal yang mengganggu tubuhku. Tahu-tahu di sana kita kena copet. Salah siapa ini? Salah pencopet katanya. Kita berdoa tidak serius, main-main. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita ini, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, najis, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan. Usir kena di dalam nama Yesus berhala kita dari dulu. Contoh ya, ini aku lagi kubuat, aku ibu-ibu nggak tahu. Kami dulu pindah ke rumah kami, Gelugur itu, datang kata bapakku seperti ini. Begini nakku, ini kan pindah ke Lian. Kenapa Pak? Entah ku sungkun lebih guru ya. Ku tanya lu dukun. Ya aku nggak tahu lah, namanya orang tua kan. Selama ini dia yang beri kami makan sama anakku. Tahun 80-an. Jadi gini katanya. Entah mana diambilnya nggak tahu aku lah. Keluarga aku banyak yang dukunnya luar biasa. Dari aku, bukan dari bapak ya. Dari bapak ini keturunannya kan gimana namanya, dari dulu sudah terima Yesus. Jadi mau pindah kami ke sana, gini katanya. Ini harus saya taruh 4 esukina Nina, sudutnya 4. Ngerti? Ditaruhnya lah, nggak tahu aku lah, kain-kain bulat-bulat seperti ini. Taruhkannya situ, taruhkannya lagi belah kiri kanan, belakang pun iya, dekat pintu satu. Jadi ku bilang gini, ini ada apa ini Pak? Iya nakku, supaya kalian jangan diganggu orang. Siapa yang ganggu? Ku bilang, mana orang mengganggu kami, kami kenalnya orang di sini. Bukan orang ini nakku. Jadi siapa? Sila idah, nggak nampak. Katanya, apa yang nggak nampak? Iya kan? Jadi ku tanya gini, siapa yang tidak nampak Pak? Roh gelap katanya. Loh, kalau malam rohnya gelap, ku bilang. Aku bangkang juga kan. Adi roh gelap enak. Si Cian karya tenang atakena, si iri dengki. Mana tahu orang nggak. Ku bilang mana orang dengki sama kami, rumah kami
kami pun seperti ini, Pak. Kamu tengok ini, pintu sudah. Ini kamar sesi satu, sana tempat apa? Masak. Mana ada orang iri kami pindah kemari. Bukan gitu, nakku. Jadi apa? Terangkan dulu lah, aku nanti takut nempati rumah ini. Bego, katanya. Loh. Jadi dalam hatiku, apalah bego itu? Hantu, nakku. Dari mana datangnya? Itu lorong gelap, katanya. Jadi inilah semua sudah hilangkan dari dulu. Jangan percaya. Haleluya. Tapi ada tapinya. Sesudah kami pindah ke Gelugur, taulah ya, kalau Bapak Gembala ini seperti anaknya dibuatnya. Adapun kami keluarga 5, 4 laki-laki, aku cuma 1 perempuan. Yang lebih percaya dia. Yang satu ini, kemanapun dia berdukun, ini yang membonceng. Aku nggak tahu. Iya, ini nomor 1. Jadi, tahulah. Kau udah seperti ini di kantor. Ini saksi ya. Iya. Kau sudah seperti ini, Sianu. Jadi bukan jadi bos ya, tapi kepala lah. Bapak ini pertama pun masuk dia udah kerja. Memang ada mamaku yang naruh di situ. Jadi gini katanya, supaya kau jangan iri dengki orang, kita harus kau buat kuat ya, katanya. Iui mah, saya dia. Padahal dia dari dulu tekun ke gereja kan. Aku sedikit pun gak percaya. Walaupun dibuatnya ini, lihat kerina. Dari atasnya nentukan, iya kan? Tapi Bapak, percaya dia apapun dibilang bapakku. Aku enggak. Ada tanya gini. Udah dibuatnya lah entah berapa dah pegang-pegangannya kan, pegang-pegangannya. Terus mandi lagi kita katanya ke sungai Gua Gelarna, sungai Belah, arah Lid, tengah. Disitulah kami di apa namanya, dipangiri, disampaui lah melalui bunga, tak bunga apa. Iyalah, daripada bapakku ini nanti sakit hati sama suamiku, ku ikutkanlah. Sikit pun gak ada pikiranku di situ. Udah pulang kami ke rumah. Udah. Besok kerja. Kami kalau hari dulu banyak usaha kami, sama Tuhan yang kasihi. Wartel ada, fotokopi ada, barang-barang usaha, grosir ada. Ini dulu. Kami hari Minggu buka lagi. Sebelum ke gereja kami sudah buka. Jadi pikirlah kami ke gereja ya. Kami banyak melayani, di Limbung Baru pun kami melayani, di Kampung Toba pun kami melayani. Di Kampung Toba pergilah kami ke sana. Di tengah jalan kempes apa kami, bukan mobil, kereta. Suruh kali ya katanya. Kan aku bilang, kenapa? Bilang, tengok, ngeri kali, manalah kita tempel ini. Jadi datang kata bapak ini, gua enak, kayak mana ini? Ke gerejanya kita ini, aku nggak tahu lah. Itu makanya aku bilang, jangan percaya, aku bilang. Banyak selalu omongan tuh, bapak kamu yang ngajak aku katanya. Iya, bapakku pun kalau dia nggak percaya, nggak mau kan, nggak mau bapakku kan. Iya, kalau kita nggak izin, nggak mungkin setan tadi masuk. Haleluya. Iya. Tapi kayak mana? Kami tarik bengkel belum ada, kami cari ada. Begitulah terlambat kami di sana. Tapi inilah contoh berhala tadi. Jangan percaya. Siapapun sekarang ini yang masih percaya, semua dihilangkan. Kita lihat Silas sama Paulus, iya kan? Tahu ceritanya kan? Iya. Dia hanya berdoa dan bernyanyi di penjara. Semua runtuh. Kepala penjara pekerjaannya pun heran. Kok ngebane siramnya berang air garam ini, pikirnya kan. Haleluya. Inilah kalau percaya sama Tuhan. Terutama kita harus contoh menjadi berkat. Berdoa kita utamakan. Bernyanyi, ini enggak makan pun kami. Apalah untuk apa berdoa ini, cuma nasi. Enggak ada ikannya, cuma daun ubi. Nah, jangan ya. Apa
yang kita makan harus berdoa. Melangkah pergi kemanapun kita harus kita berdoa. Itu yang paling utama. Haleluya. Iya, inilah 26 tadi. Aku akan mentahirkan kamu, menguatkan, mentahirkan. Haleluya. Tahir. Apapun tantangan kita, kita kuat. Apapun masalahan kita, kita tetap kuat. Percaya kita, Tuhan melindungi, membungkus, membentengi kita. Seisi rumah kita. Itu dulu pertama. Baru keluarga, baru lingkungan, kemanapun kita melangkah. Haleluya. Iya. Kita teruskan lagi. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Haleluya. Hati baru. Saya dulu, sayalah ya. Kalau saya dulu, hatiku ini memang kayak mana ya? Memang gak percaya aku. Tapi kalau misalnya anakku sakit, ada juga di hatiku ini seperti ini. Ku ingat bapakku ngomong, bapakku dulu ngomong seperti ini. Harus kan baik-baik aku. Ku buat seisi rumahku ini ada tungkul-tungkul katanya. Nah, jadi dalam hatiku, apa iya apa enggak ini? Bimbang. Hatiku gak kuat dulu. Tetapi sesudah mengikut Tuhan, apapun dikata orang, aku tetap kuat. Aku tetap percaya. Haleluya. Iya. Kita tunjukkan buktinya bahwa kita di dalam Tuhan, Tuhan cuman yang melindungi kita, tidak ada yang lain. Ada keluarga pun ada masalah, pasti katanya, kenapanya kau ini? Aduh sakit aku. Apa kau makan? Ini. Aduh berobat ya nak. Cuman gitu kan? Iya. Jadi ini. Haleluya. Harus kita di sini tadi, kamu akan kuberikan hati baru dan roh yang baru di batinmu. Yang lama sudah kita tinggalkan, roh yang baru kita bawa sekarang ini, supaya kita menjadi saksi, menjadi benar kemanapun kita melangkah. Haleluya. Iya, aku yakin dan percaya semua kita yang berkumpul ini harus berubah. Iya, udah saya bilang hari itu kan, harus bawa pasangan masing-masing. Haleluya. Iya. Kalau enggak kalau enggak mau dia setiap hari, setiap detik, asal kita jumpa bilang, kena bikin manti-mane, apalagi yang kita harapkan. Haleluya. Inilah roh yang baru. Apa katanya tadi? Roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Semua kita ini pasti ada hati kita keras kan? Pasti selalu kita membantah, terutama orang tua kita dulu. Sekarang kalau ada suami sama suami, kalau nggak cocok, kalau ada istri sama istri, harus kita kenal hati kita. Siapakah aku ini Tuhan? Amin. Iya. Jangan kita tidak kenal diri. Kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri, gak jadi orang. Aku tahu aku dari dulu orang susah mamaku. Iya, orang susah kami. Harus kita kenal diri kita. Amin. Di kos kanan rumah kakakku, suaminya pun aku yang nyuci. Celana dalamnya semua seperti bapak ini ya. Kakakku tadi pun dia gak pakai pembantu. Ada lagi babinya. Aku yang ngasih babinya. Gini kata kawanku jumpaku, kayak mananya kau ini bilang? Kau agamamu itu kasih nasi babi kau, katanya bapak ini tahu. Kayak manalah kalau tinggal di rumah kakak nak, gitulah. Aku yang masak. Pagi-pagi Sabtu aku cepat ke Bacak. Dia jualan kain. Ku buka dulu semua. Jam 4 aku udah kerja. Haleluya. Begitulah ku tanamkan sama anak-anakku ya. Gak ada dia sedap-sedap ku buat.
semua aku gocok. Bangun, bangun, bangun. Jadi adalah celana di situ, celana anakku yang tua ini ya. Tega 500 katanya. Obrolan ini 3.500. Jadi datang kata kakakku ini, itu lihat itu, kau pilih 3, kan masih 500 habis duitmu, 1.500 itu untuk belanja lagi katanya. Kayak mana ini ya? Ya kita ambil, aku bilang. Aku bilang, aku pun ngambil nak. Dia udah PNS ini. Jadi kami ambil lah. Tinggal 1.500, apalah mau ku beli ini. Jadi apa mau lagi ku beli? Aduh nak, ikan teri sama kembung gak dapat ini. Dah, ikomin. Kita dapat nanti katanya. Kayak gitulah dulu. 1.500 cuma uangku belanja. Tapi kalau sekarang 1.500 itu gak ada artinya. 2.000 pun gak ada kan. Iya. Kalau pergi aku ke Ramayana, kalau gak ada uangku 500.000 saja, aku tidak berani. Siti 500.000. Iya kan. Apalagi kalau anakku nempel, harus lewat dari 1 juta. Haleluya. Kemana pun aku pergi, kalau aku pergi pasti nyekor semua. Lantaran satu dulu yang paling utama, apa? Iya, kalau makan udah gratis. Amin. Iya. Kemana saja? Tanya aku dulu, Mak, kita gini-gini, Mak. Bukan apa ya, bukan aku pelit, tapi lantaran sering jalan-jalan, tahulah namanya sudah tua kan, capek. Tapi dia harus permisi sama aku nih, bawanya anaknya. Bilang sama nenek nakku, kami pergi ya. Bilang sama nenek nakku, kami pergi ya. Aku tahu itu, pasti. Entah nih kari tempel nah. Haleluya. Haleluya. Tengok cucu-cucu pilih kan. Tapi aku itu kurasa maka sehat seperti sampai sekarang. Haleluya. Iya. Ya, kata Bapak Pendeta Sinulinga dulu ya, gini katanya. Ogi katanya sama aku. Apa bilang? Kamu ada uangmu ini? Adanya bang, tapi gak banyak, aku bilang. Aku besok berangkat ke Jakarta, harus kamu sediakan. Tanya, oh iya bang, aku bilang. Gini ya katanya, ada nyanyian katanya. Nyanyian apa bang? Dengar ini katanya. Manggunangku, manggunangku, manggunangku katanya. Apa artinya? Aku bilang. Aku gak ngerti loh bang, aku bilang. Iya, ada uang dokam sendiri yang berpikir gak kan sama siapa pun gak kasihan, hanya manggunangku, manggunangku, manggunangku. Itu tidak bagus dekku katanya. Kutanya lah bapak, kenapa pak? Iya, namanya kita di dalam Tuhan itu harus mengasihi. Masuk lupa iya, itu maksudnya tadi. Ada pun uang tuh, jangan kamu sendiri yang makan. Nah itu namanya manggunangku. Semua kamu uang tuh itu yang ada dipergunakan untuk lu sendiri, kata bapak ini. Mulai dari situ, oh iya ya, memang aku dari dulu pun tidak pelit. Iya, nggak pelit aku. Untuk apalah duit? Iya, aku 2 tempat mengajar, 1 tempat anakku Sieni ini, kau tanya dia. Nah, kalau kawannya ngapain pasti aku diundangnya. Sampai sekarang ini, haleluya. Kalau kau undang nanti Ibu PK pasti datang. Kalau tidak datang pasti amplopnya. Bukan aku kasih 5.000, 10.000, 20.000. Udah tahu dia. Jadi itulah namanya, udah tahu bagaimana lingkungan kita sendiri. Haleluya. Kita harus perubahi diri kita sendiri. Amin. Kita lihat ini tadi apa katanya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang kepada perintahku, melakukannya. Kita setia melakukan perintah Tuhan. Segoni pun uangmu kalau kau sakit. Untuk apa? Aku ada, aku nampak orang kaya ya. Iya, banyak. Semua mobilnya pun banyak. Tapi makan pun, aduh. Nah,
Tuhan, harus kita giat setiap beribadah, berdoa, bernyanyi, supaya roh Tuhan setiap saat, setiap detik bersama dengan kita. Haleluya. Iya, kita lihat orang yang buta, dia hanya percaya kan? Ada percaya tuh kalau aku Tuhan, kalau aku jumpa, aku angkat tanganku, pasti melek mata aku, katanya. Amin. Begitu pula orang lumpuh. Ini enggak. Apapun dibilang kita susah, jangan. Aku sudah mengenal Tuhan, aku tidak pernah absen-absen beribadah, mengikut Tuhan. Tetap, apapun masalah itu selalu ada gelombang begitu besar. Kalau kita hidup di dunia, pasti gelombang kita hebat, iya kan? Tapi kita tetap kuat, selalu kuat, selalu kuat, selalu kuat. Haleluya. Beri tepuk tangan kita. Haleluya. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Puji Tuhan, salam. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Saatnya juga kita meneruskan firman Tuhan ini untuk membuka hati, supaya berkat Tuhan boleh tercurah dalam hidup kita, sehingga hidup kita bukan hidup yang biasa, tapi hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Beri kemuliaan dulu Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah dikuatkan lewat pengalaman kesaksian yang disampaikan tadi. Tapi ada satu hal yang lebih penting lagi yang yang Bapak Ibu harus ingat, bahwa Tuhan itu melihat apa yang ada dalam hati. Amin. Manusia melihat apa yang dilihat oleh matanya, tetapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati manusia. Karena dalam hati manusia itu adalah sumber dari segala kehidupan kita. Makanya hari ini saya mau sampaikan lagi firman Tuhan, tambahan dari firman yang kita dengar, bahwa dalam Filipi pasal 4 ayat 4, apa yang dikatakan oleh Paulus. Kita buka kitab kita supaya kita boleh pahami hari ini makna ibadah yang kita buat, sehingga makna ibadah ini bermanfaat. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Bersama-sama dulu. Filipi 4 ayat 4, 1, 2, 3. Iya. Nah, Paulus menyaksikan ini ke jemaat di kota Filipi, supaya jemaat itu jangan sedih. Amen. Katakan, jangan sedih, jangan susah, jangan menderita, tapi bersukacita. Inilah sebenarnya kehendak Bapa, supaya realita dari kerajaan Allah itu nyata dalam setiap hidup orang percaya. Itulah artinya bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengulangi sekali lagi, kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena Yesus datang dan dilahirkan ke bumi ini membuat kita bersukacita dan melepaskan dan memerdekakan kita dari kutuk-kutuk dosa, dan kita sekarang adalah anak-anak kerajaan Allah. Beri kemuliaan bagi Dia. Makanya kita patut dan wajib bersukacita. Kita patut hari ini menikmati berkat Tuhan. Katakan, menikmati berkat Tuhan. Jadi kita patut, kita harus menikmati berkat Tuhan. Menikmati berkat lewat kesehatan, lewat ekonomi, lewat kerukunan rumah tangga, lewat anak-anak yang dibesarkan, lewat pekerjaan sehari-hari, lewat aktivitas yang kita kerjakan. Kita harus belajar menikmati. Katakan, menikmati berkat Tuhan. Inilah sebenarnya yang Bapak inginkan memilih saudara. Inilah sebenarnya Bapak inginkan memilih saya, supaya saya dan saudara tetap menikmati pemeliharaan Tuhan, tetap menikmati berkat-berkat Tuhan. Realita kerajaan Allah nyata dalam hidup saudara. Saudara tidak jadi ekor tapi jadi kepala. Saudara tidak turun tapi melejit ke atas. Saudara tidak sakit-sakitan tapi mengalami mukjizat dan kesembuhan. Saudara tidak tumpur tapi saudara berhasil. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Bapa. Haleluya. Tidak termangu-mangu dan tidak meminta-minta. Kan sudah dibilang dalam Mazmur 91, anak cucunya dipastikan tidak meminta-minta. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Bapa.
Itu sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan, supaya dalam hidup Anda ada sukacita yang meluap-luap, ada sukacita yang mengalir, yang bisa Anda alirkan bagi orang lain atau bagi keluarga. Haleluya. Makanya buah Roh Kudus itu adalah kasih. Itulah buah dari pohon anggur itu. Yesus itu adalah pokoknya dan kitalah cabangnya atau carangnya. Amin. Apa buahnya? Di dalam diri kita ada kasih. Haleluya. Itu buahnya, bukan buah anggur, tapi buah perbuatan, karakter, sifat. Makanya hari ini sebagai tambahan dari firman Tuhan saya katakan, mari kita lihat suasana hati. Katakan suasana hati. Suasana hati yang kita miliki harus suasana hati yang selalu bersukacita dalam segala perkara. Haleluya. Berapa orang yang mengerti? Lambaikan tangannya. Haleluya. Iya, lambaikan tangan, bukan tepuk tangan. Haleluya. Ya, kalau katakan lambaikan, lambaikan. Ya, puji Tuhan. Nampak kali saudara tidak respon. Haleluya. Makanya dikatakan tadi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kata Paulus, berarti penting sekali. Karena buah Roh Kudus itu kasih dan sukacita. Kenapa perlu ini, saudara? Ini perlu kita bahas. Sukacita ini. Tadi banyak hal pengalaman kesaksian yang disampaikan Ibu Gembala, bahwa pergumulan itu silih berganti, mulai dari hidup sampai sekarang. Haleluya. Namun ada satu pujian, takkan bisa kasih dan sekalipun ada tukar guling persoalan, tapi tak habis-habisnya kasih Bapa beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekalipun ada pergumulan, tapi kemenangan tetap diberikan Bapa beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekalipun ada ketumpuran dalam usaha, tapi kita tidak pernah kurang beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini suasana hati. Ini suasana hati. Jempolkan tanganmu. Suasana hati harus selalu stabil. Suasana hati harus selalu bergembira. Karena ada firman Tuhan katakan dalam Mazmur Daud, bergembiralah karena Tuhan, supaya Ia memelihara kamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan harapkan persoalan tidak ada. Maka suasana hati ini harus dijaga. Suasana hati ini harus dipelihara. Haleluya. Iblis mencoba, tapi kita menjadi menang. Di hadapan lawanku Tuhan sediakan hidangan bagiku, kata Daud. Di hadapan lawanku, di hadapan persoalan ada berkat Tuhan siapkan. Iya. Jadi jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan persoalan, jangan takut dengan penyakit, jangan takut dengan krisis, jangan takut dengan jualanmu belum laku. Nanti laku, tapi diizinkan Tuhan dulu diuji kesetiaanmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab buah Roh Kudus itu juga setia. Jangan ada mau kita baru kita datang pada Tuhan. Itu bukan karena cinta. Berkat itu bukan uang. Halo. Bukan uang saja, bukan kesehatan saja. Tapi kalau menurut saya, berkat itu adalah kemenangan dalam badai. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena tidak ada satu hal pun yang bisa memenangkan kita selain dari berkat Tuhan. Ada paham di sini? Ada mengerti? Ada Anda di sini? Haleluya. Jadi jangan harapkan kalau berkat itu kalau sudah ada kesembuhan. Bukan itu. Itu juga iya. Tapi jangan harapkan soal itu. Iya. Kalau kita sudah dapat Yesus, kita dapat semuanya kok. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Di dalam kebenarannya maksudnya. Bukan dalam ibadah ini saja kita bersukacita, tapi dalam kebenarannya sehari-hari. Setiap detik, setiap waktu Kau perhatikanku. Haleluya. Adakah kita sukacita dalam kebenaran? Bisa-bisa karena kebenaran Anda ditinggalkan sahabatmu. Jangan-jangan karena ada dalam kebenaran dalam hidupmu kau dibenci oleh orang.
perbedaannya terang dengan gelap. Kadang-kadang Anda nggak mau kompromi melakukan yang jahat, Anda dibenci orang, dihindari orang. Haleluya. Iya, emang begitu hidup. Kadang-kadang mungkin Anda diolok-olok orang, mana Tuhan? Biarkan saja, Tuhanku ada. Mana buktinya? Tunggu waktunya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, segala sesuatu itu indah kalau sudah tiba waktunya. Makanya kita belajar hari ini bersukacita dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa setiap waktu, setiap ada gelombang, setiap ada berkat, setiap ada kemenangan, setiap ada kegagalan sekalipun. Mari kita pelihara buah Roh Kudus, yaitu sukacita tetap di dalam Yesus. Beri kemuliaan bagi Dia. Karena iblis tetap menawarkan hal itu buat saudara supaya Anda tidak sukacita. Umpamanya masalah, gelombang, persoalan atau tidak adanya keberhasilan atau keberuntungan untuk sementara. Kadang-kadang Tuhan lihat juga kesetiaan kita. Setia enggak ya? Dia cari aku mau apa? Dia mencintai aku karena apa? Haleluya. Apakah karena berkat? Itu namanya rayuan gombal. Hanya karena berkat atau karena cinta Tuhan? Kalau cinta itu sekalipun apa tadi kerjanya? Ku tetap percaya pada Tuhan. Artinya tetap ada. Haleluya. Salah satu kapal untuk menyeberang ke dalam satu pelabuhan, dia harus lewati badai, dia harus lewati gelombang. Tapi karena mesinnya itu kuat, dia kalahkan semua ombak dan angin dan gelombang, sehingga kemenangan itu nyata dalam keberhasilannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Makanya Paulus katakan, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, karena Dia akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, dan air yang bersih tadi dalam Yehezkiel, supaya air yang suci itu mengalir meluap-luap seperti yang diterima oleh perempuan Samaria. Itu akan terjadi dalam hidupmu, karena engkau lihat Tuhan ada di depanmu. Ada badai, ada tantangan, ada persoalan, ada penyakit, ada kegagalan, ada mungkin kemustahilan bagi pikiran Anda, tapi lihat Tuhan ada di depanmu. Dia katakan, marilah kepadaku hai kamu semua yang letih dan lesu, aku akan memberikan kepuasan, kelegaan kepadamu. Beri kemuliaan bagi Dia. Orang yang dewasa itu dia tidak cepat mengeluh, dia tidak gampang putus asa. Di dalam hidupnya ada perjuangan. Paulus katakan dalam Efesus, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu udara yang gelap ini. Setan itu berusaha mendistract pikiran kita supaya kita tidak dapat firman. Apa yang bisa membuat kita tetap sukacita dan kuat? Kalau firman ada dalam hati kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena perlengkapan senjata Allah itu adalah firman. Haleluya. Kau bisa membedakan yang benar dengan yang salah, karena firman berkata Roh Kudus akan memakai firman untuk berbicara. Makanya firman itu terima. Yohanes 1 ayat 12 kita baca, orang yang menerima firman-Nya diberinya kuasa. Kemarin kita sudah dengar bahwa kuasa Roh Kudus itu masih bekerja dalam gereja Tuhan sampai hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia ingin hidupmu bersukacita. Dia ingin hidupmu menikmati. Sekalipun badai sini berganti, tapi kau menikmati sukacita itu. Iblis akan heran. Dikasih tantangan kau tetap tersenyum, dikasih penyakit tapi tetap berharap, dikasih kegagalan tapi tetap ada berkat, tidak kekurangan. Siapa yang diandalkan ini? Yesus dan firman. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Di waktu badai datang, di waktu tantangan datang, di sana Dia tidak berubah. Tak akan goyah selamanya. Anda siap? Pelihara firman. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, diberinya power spirit, diberinya kekuatan yang baru. Haleluya. Supaya dia pewaris menjadi anak-anak Allah. Kita harus warisi sifat Tuhan. Inilah suasana hati yang Tuhan berikan.
ada dalam hatimu kasih. Haleluya. Mengasihi saudaramu, mengasihi Tuhan lebih dahulu, dan mengasihi sesama, luas sesama itu. Mengasihi suamimu, mengasihi anak-anakmu, mengasihi istrimu, mengasihi orang tuamu, mengasihi musuhmu sekalipun, engkau harus mengasihinya. Haleluya. Bagaimana cara mengasihinya? Tentunya menawarkan buah-buah dari kebenaran itu kepada dia. Lewat firman yang ada dalam hidupmu, engkau bisa berkata pada orang lain. Jangan pernah suara iblis berkata, oh gak mempan itu suara setan. Kita hanya melakukannya, yang bekerja hanya Roh Allah. Haleluya. Kita hanya mengucapkannya. Dikatakan dalam Yosua, perkatakanlah firman itu, hanya memperkatakannya. Haleluya. Yang mengerjakannya ada Roh Bapa yang menguatkannya bagi hati orang lain. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita hanya menyampaikannya. Saya hanya menyampaikannya, tapi Tuhan yang memateraikannya dalam hatimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara mau diberkati? Karena ada janji berkat satu ayat lagi untuk Anda. Haleluya. Tapi kalau Anda nggak bersuka cita, kalau Anda nggak terima firman, Anda nggak dapat berkat ini. Ini berkat jasmani semua yang saya sampaikan hari ini, yang disiapkan dalam Ulangan 28 itu. Mari kita baca Ulangan 28 ayat 1. Oh haleluya. Mungkin ayat ini sudah berulang-ulang kali kita baca. Ini dibaca oleh satu orang supaya lebih jelas. Ulangan 28 ayat 1. Itu dulu 1, 3 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Sebentar. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah untuk mendapatkan, menerima. Tetapi dalam Yohanes tadi, tetapi semua orang yang menerimanya firman Tuhan. Amin. Diberinya kuasa. Untuk itu harus kita baik-baik. Ini sifat suasana hati tadi. Untuk menerima yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 tadi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Menerimanya itu bagaimana? Dikatakan dalam Ulangan, dia harus mendengar baik-baik. Paham ini ya? Paham. Iya. Kalau yang paham pasti diberkati Tuhan. Ulangi lagi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya, dan melakukan dengan setia. Kedua, melakukannya dengan setia. Buah Roh Kudus tadi ada kesetiaan. Haleluya. Jika engkau baik-baik, maka engkau bisa menerima firman itu. Kalau engkau tidak baik-baik, hatimu tidak baik, hatimu tidak menjadi hati yang subur, tidak ada firman. Mau 3 kali pun kita satu hari ini beribadah, tidak ada gunanya. Oh haleluya Jesus. Coba perhatikan hidupmu hari ini, apakah memiliki hati yang baik? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan yang kau dengar itu, masuk oleh Musa. Saudara paham? Saudara sudah siap menerima firman? Haleluya. Ajar hatimu bersuka cita. Ajar hatimu untuk berharap pada Tuhan. Ajar hatimu untuk percaya pada firman. Ya. Dan melakukannya dengan setia. Katakan amin. Yang didengar ini dilakukan. Orang yang mendengar tidak melakukan adalah menipu dirinya sendiri. Haleluya. Orang yang beribadah tidak mendengar, hanya membohongi diri sendiri. Tak ada bedanya. Ya. Kita mau berubah? Ya. Haleluya. Segala perintah yang kusampaikan kepadamu, perhatikan ayat ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan dulu suara Tuhan Allahmu, serta melakukannya firman-Nya. Haleluya. Ya. Segala perintah-perintahnya, maka Tuhan Allahmu berjanji akan mengangkat engkau dari segala bangsa di bumi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang mau ini? Yang melakukan ini selain Tuhan? Siapa yang bersedia ini? Hanya Tuhan yang bersedia.
Orang tuamu juga nggak bersedia kok. Haleluya. Enggak. Itu yang terdekat dengan kita. Enggak. Tapi Tuhan cuma berjanji, sebagai pencipta langit dan bumi, Dia berkata, aku akan mengangkat engkau, aku akan membuat engkau tampil beda, aku akan mengubahkan engkau dari sampah kepada yang mulia, aku mengubahkan engkau yang rendah menjadi tinggi, aku yang mengubahkan engkau dari gagal kepada berhasil. Beri kemuliaan dari Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup. Harusnya kita belajar bersyukur hari ini. Bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan. Mari kita berdiri lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau-lah penolong dalam hidup kami. Firman-Mu itu adalah hidup dan berkuasa dalam hidup kami. Teruskan pekerjaan-Mu terus. Teruskan rencana-Mu. Kami siap untuk mengikuti Kau. Kami siap untuk berjalan bersama dengan Kau. Kami yakin percaya Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan kami percaya Tuhan, bersukacita dalam senantiasa. Firman-Mu hidup dan heran dan luar biasa. Mujizat pasti nyata. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.